欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Iya, selamat siang. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Tes. Halo. Sudah Baru makan tes apa di sini. belum? Ya untuk Indonesia mungkin baru siap-siap mau makan ya. Oke, udah. Oke. Sudah Oke, siap ya. kita langsung akan mulai. aja. Oke. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Seperti biasanya kita berempat di sini. Saya Farini. Amina Chandra. Aditya. Dan saya Cindy. Kali ini Cindy ya. Karena Kak Yunusnya entah lagi di mana nih. Lagi memperdalam ilmunya. Jadi untuk sementara suhunya itu beralih ya. Beralih. Beralih ke siapa nanti Dari kita lihat saja ya. Sumatera berpindah ke Kalimantan. Oh gitu. Yes. Bukannya ke Pulau Bangka. Enggak. Beda Terus lagi. dari Kalimantan balik lagi ke Taiwan. Kalimantan itu emang terkenal dengan hal-hal yang berbau mistis. Oh iya. Iya. Iya kan? Di mana-mana, nggak cuma Kalimantan Kalimantan. yang paling oke. Apalagi Masa misalkan, sih? ya apalagi Masa kalau sih? lebih ke aliran Taoisme. Oh. Kalau di Kalimantan sana tiap Taoisme. tahunnya itu bakal ada ya perayaan itu. Yang itu ya kayak Tatung apa? ya, bukan? Ya, Tatung. tatung itu. Loh, di Pangkal Pinang juga Enggak. bukannya ada. Enggak. Ada apa bakar-bakar perahu Bakar-bakaran. besar. Ada ya, Ah. tapi tidak sebesar di Di Kalimantan. Kalimantan. Gitu. Jadi kesimpulannya kalian mau berantem dulu gitu Nah, ya. iya. Suhunya berkali ke Pokoknya hari Kalimantan. ini yang namanya suhu itu yang pakai baju abu-abu. Oh gitu. Jadi, yang hitam aman gitu ya. Iya. Jadi abu-abu silahkan ya. Suhu berdua ini abu-abu, Iya. suhu udaranya abu-abu gitu Ya. ya. Jadi hari ini ya dari suhu Kalimantan sudah mencari sebuah topik yang emang hangat sekali dan Ya, juga lagi pula lagi kan masih ramai. berkisar, masih bulan hantu kan. Iya, betul. Dan di mana tempat-tempat sudah mulai pada sembayangan. Bulan sahabat baik. Sahabat baik, saudara baik, Iya. saudara baik. Seperti kalau ini sekarang RTI juga sudah ada siap-siap ya untuk sembayang ya. Iya. Saudara Sembayang baik. saudara baik ya. Itu biasanya tuh pertengahan di bulan 7. Oke. Jadi jatuhnya hari Sabtu ini. Bulan 7 kalender lunar. Iya iyalah. Ya, Imlek lah, penanggalan penanggalan Imlek ya. Nah yang hari ini yang pasti nih kan sekarang ini kan boleh bilang kalau seandainya anak sekolah itu mulai tuh yang namanya kembali pada kegiatan ajar mengajar ya. Ya. Dan biasanya kalau ada murid baru atau mahasiswa baru atau mungkin juga ya mungkin pindah nih dari asrama pindah keluar dan lain sebagainya. Jadi istilahnya ada nih mobilitas orang yang namanya pindah rumah, cari rumah, taken kontrak dan lain sebagainya. Tapi pas saat ini nih kalau kayak gini biasanya nih yang paling diperhatikan kalau untuk pindah rumah. Nah kalau pindah rumah kalau hari biasa biasanya orang yang tidak masalah ya. Tapi kalau selama bulan hantu kayaknya untuk pindah-pindahan baik itu sewa maupun juga ya, mungkin beli atau yang lainnya sebagainya itu juga boleh bilang mesti harus hati-hati ya. Jangan nanti katanya ada yang ikut gitu ya. Nanti ketempelan gitu ya. Atau enggak Anda dipanggil, yo, kenzu. Bukan Ayo ikut datang sih, sini. lebih Apa? ke kita masuk ke kandangnya gitu. Iya, dipanggil sama dia, dipanggil. Kayaknya Kita kita sebelumnya bukan kandang dia. Oh, Baru pas penanggalan Imlek bulan hantu itu baru kandang dia Oh, gitu. baru kandang oh dia. bisa juga loh. Mungkin nggak begitu Su. Jadi Oke, hari ini tapi apapun sih ya, apapun pada saat kita akan sewa rumah atau di tempat hunian kos tersebut, apabila rumah tersebut pernah ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalkan mungkin yang disebut dengan xiongzai atau rumah yang Pernah pernah ada kejadian ya. menjadi kejadian, mungkin itu ada pembunuhan, orang bundir dan lain-lain. Nah, dari pemiliknya atau juga agennya itu wajib memberitahu
Ya. Jangan Iya. sampai ditutup-tutupin. Ya, karena ini kan juga bisa berpengaruh, walaupun bisa dikatakan ini pengaruhnya mungkin psikologis ya. Mungkin orang-orang tertentu tidak merasakan, tapi orang-orang yang khusus mereka bisa merasakan. Nah, dan yang pasti harga rumahnya tersebut akan drop jauh. betul, Ya kan? betul, betul. Ya, hari ini Amina pengen juga kasih tahu ke teman-teman berkaitan dengan rumah hantu. Salah satu tempat di kota Taipei. Taipei kan yang termasuk perkotaan ya, Kota ramai. metropolitan, Ya. rame. Jadi Menurut- kayaknya kesannya nggak ada tempat yang sepi Yang tuh. angker. Yang angker katanya setannya takut sama manusianya, banyak sekali kan. Tapi ternyata Ya. Ternyata, gedung yang saat ini kita Betul. perlihatkan ada di Betul. Taipei. itu dicap sebagai Wow. gedung yang sangat angker. Wah, padahal Gedungnya tampak luar biasa ya? iya nggak Iya. hitam-hitam, nggak serem-serem kayak Betul. Karena dulunya Masih emang yang- terjadi hal apa nih kalau Kenapa boleh nih tahu bisa Kak dianggap Amina? sebagai gedung loh, bukan rumah angker loh, gedung. Karena kan kebanyakan di kota Taipei itu kan kebanyakan rumah itu seperti apartemen ya. Ya. Gedung besar dengan beberapa rumah disekat-sekat begitu kan. Begitu berapa lantai gitu ya. Oke, nah dari bangunan yang foto yang sudah ditampilkan sama Kak Adit, di sini bangunan ini yang kini sudah diberi nama baru Jingxin Building. Nah, sebelumnya dia adalah sebuah hotel. Dan di mana hotelnya ini dikombinasikan dengan tempat hunian. Tetapi beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 1984 sempat kejadian. Waktu itu kan masih hotel, hotel Statavantian. Ya. Nah, di mana ada kejadian kebakaran yang memakan Banyak nyawa korban. sebanyak 19. Bahkan 19 orang, 49 orang luka-luka. Wah, 19 orang aja ya kalau dibilang. Ya. Terus Kemudian di tahun 1986 di mana juga terjadi sebuah kasus yang sangat terkenal sekali, Apa sangat ini? populer, yaitu kasus seorang penjual bacang. Dia lagi jualan di bawah. Orang jualan bacang biasanya gimana? Untuk nandain dia Bacang. biasanya mangkal gitu ya. Baca. Ya, coba gitu kan. aja. Loh, kok jadi suaranya Ya kan sih? sio bacang, kayak gitu. kan, bacang panas kan. Nah, di mana pas kebetulan waktu itu ada yang mencoba untuk bundir. Oh. Dia lompat dari bangunan itu, ternyata dia pas jatuh dia menimpa si penjual bacang itu, dan yang meninggal itu adalah penjualnya. Sementara orang yang mencoba bundir ini dia Malah hanya hidup. luka-luka. Waduh. Hanya luka-luka ringan saja. Waduh. Dan kasus ini cukup terkenal ya. Bahkan pas Amina baru datang di Taiwan, Amina sudah sempat mendengar kasus ini. Oh, Ya, wah. ternyata Sekali ya juga penjual di- bacangnya. Di gedung ini. satu ini. Betul, betul. Waduh. Jadi itu yang tukang bunuh dirinya kayaknya nggak lihat-lihat ke bawah, yang penting saya asal loncat dulu kali ya. nggak kelihatan, minus soalnya. Oh, iya, Di bawah minus. nggak kelihatan. Oh, iya. Gitu Terlalu kan nggak tinggi jelas. kali ya. Iya, terlalu tinggi. 15 lantai. Iya, yang pasti ya kasihan banget ya. Orang mau jualan bacang aja kok jadi malah ketiban. Ketibannya bukan ketiban bacang, tapi ketiban buntelan orang langsung ya. Ya. Lanjut lagi di bangunan yang sama, apartemen yang sama di tahun 1996 dan diduga kebakaran terjadi Di itu gedung yang sama. ya di gedung yang sama itu akibat kebakaran yang disengaja. Hmm. Kemudian juga mengakibatkan 2 korban kematian. Ah. Ya. Kemudian tempat ini secara berturut-turut beberapa tahun kemudian di tahun 2010 juga terjadi kasus pembunuhan. Kemudian di tahun 2020 dilaporkan ada wanita datang dari daerah selatan khusus ke tempat ini untuk lompat. Waduh. Untuk Iya. bundir juga. Betul, betul. Wah, jadi istilahnya ini entah ya kalau yang seandainya tadi kalau yang perempuan dari selatan itu atau ada panggilan atau memang karena dengar di situ biar lebih ampuh katanya ya cari ke tempat situ bisa jadi ya. Tapi menurut ada yang bilang bahwa bangunan itu sebenarnya mungkin juga untuk manajemennya itu terlalu longgar, tidak ketat. Jadi lebih mudah Bebas sekali orang leluasa. keluar masuk. Kemudian untuk bagian yang roof, bagian atapnya itu tidak ada penyekat sehingga orang itu lebih gampang untuk Lompat gitu ya. melompat. Yang ya, pasti menjatuhkan diri. ngomong-ngomong nih gedung ini masih dipakai juga untuk tinggal Masih, dan banyak orang masih, juga yang tinggal. masih. Oh, jadi ya sebenarnya ya karena banyak cerita-cerita yang membuat angker ya. Tapi mungkin ya kalau seandainya orang bilang satu gedung mungkin nggak semua lah. Dan kan ada ruang-ruang tertentu. Seperti kayaknya kalau kita nginep di hotel atau mungkin juga kemana gitu. Biasanya ada ruang-ruang tertentu yang boleh bilang angker. Yang kadang-kadang ya dulu kan Farini ke sekolah dulu SD ya, di Ya. Indonesia sih ya. Itu juga ada ruang yang boleh bilang setiap kali dibersihin tapi nggak pernah dibuka untuk umum.
Jadi dijaga istilahnya, karena dia katanya penghuninya dalam tanda kutip itu tidak demen kotor, jadi mesti tetap dibersihkan. Cuman dia juga nggak mau diganggu katanya. Iya. Nah, Kak Cindy kan juga ngekos kan, Kak Adit Iya. kan juga ngekos kan. Berani nggak kalian untuk tinggal di salah satu di rumah di apartemen ini, yang dimana lantai 6-nya itu terdapat satu rumah yang isinya itu semuanya adalah ratusan papan nama leluhur. Ayo, Kak Cindy berani nggak? Jadi udah kayak sebelah untuk kita tinggal di dong, sana? Martyrs Land ya. Iya. Jadi ada papan nama leluhur dong. Kok bisa seperti kuil gitu ya, berarti ya, seperti Martyrs Shrine itu, atau iya. Zhongliets gitu ya teman-teman, modelnya seperti kalau teman-teman berkunjung ke Taman 228 gitu yang ada di dekat Yuanshan. Nah itu mungkin kayak gitu tuh penampakannya ya, seperti di dalam altar gitu. Kalau sini sendiri sih ngeri ya, meskipun murah gitu mungkin 5-6 ribu, cuman tetap enggak deh kayaknya untuk tinggal di situ, mendingan nambah uang sedikit tapi hati tenang. Karena iyalah, daripada kayak gitu terus juga ada nuansa-nuansa mistis, terus mungkin ada energi-energi dingin gitu ya. Kalau nyari tempat kos sih preferensi Cindy cari yang terang gitu ya. Ini kok kayaknya gedungnya gelap-gelap gitu ya, kayak remang-remang gitu. Iya, bahkan juga dikatakan bahwa untuk liftnya itu juga aneh. Kenapa? Ada beberapa kurir pas mereka ngantar, dia itu bisa berhentinya di lantai-lantai tertentu. Dan Amina nggak tahu bener apa enggak ya. Ada yang mengaku bahwa pas dia ngantar pesanan, tiba-tiba dia itu naik turun, terus bisa langsung turun dengan kecepatan yang cepat, langsung di bawah basement. Terus pas buka, apa yang ada di depannya itu tembok semuanya, tembok putih. Kemudian dia baru naik lagi ke lantai 1, baru dia ketakutan dan cepat-cepat keluar dari apartemen Kata tersebut. orang kan bisa kalau emang lift tiba-tiba bisa seperti itu, berarti di dalam liftnya itu emang ada sesuatu pengen ke tempat itu. Katanya seperti Dia itu. ngantar Jadi dulu, ketika dia ngantar pas dia dulu. lagi naik lift ya, katakanlah kita tekannya lantai 10. Tapi nggak tahu kenapa itu berhenti di lantai 5. Ya. Kita nggak tahu nih apakah di lantai 5 emang ada orang yang teken tombolnya atau gimana, kita nggak tahu. Oh, Misalnya iya, emang iya. terbuka seperti itu, otomatis kalau bisa rada minggir dulu. Jangan kasih hadang jalan ya? pintunya, kasih jalan, kemudian permisi, ngomong oke. seperti itu. Kemudian tunggu sampai tutup, baru. Pokoknya di dalam hati, di dalam lift itu jangan ngomong, jangan asal ngomong deh, ngomongnya Oke. seperti itu. Biasanya kan kalau udah tertutup, aduh, apa sih tadi kan seperti itu. Nah kalau bisa jangan. Ketika baru keluar lift baru boleh ngomong seperti Say itu. cool gitu ya. Iya, pokoknya harus bisa diam gitu dulu. ya. Bahkan pikiran kita juga nggak boleh melenceng, gitu loh. Oke, Tapi gimana tadi- nggak mungkin nggak melenceng? harus pertahankan, nggak boleh, karena ya teman-teman baik kita itu tahu ketika kita itu ketakutan, dia justru senang gitu loh. Oke. Gitu. Oh bisa gitu ya, baru tahu loh. Jadi naik lift itu ya udah deh, jangan naik lift, kali Ya. tangga aja Kalau kali ya. berhentinya nggak benar, bukan di lantai yang kita tuju, diem. Nggak Ya. boleh ngomong apapun. Tapi kalau berhenti tiba-tiba karena ada goyang-goyangan, itu berarti ada gempa, Gempa. ya. Tekan tombol daruratnya ya teman-teman. Iya, Bukan kalau berarti. bisa jangan naik lift lagi, keluar. Iya. Pas begitu pintu kebuka keluar dulu, jangan bertahan. Belum nyampe, saya nggak mau mati-matian, padahal gempa. Jadi balik lagi tadi kan Kak Amina ada sempat nanya ini, misalkan apakah ada yang berani nih jika Iya. emang ingin tinggal di rumah yang tanda kutip berpenghuni ini. Jadi ini ada teman-teman kita nih yang lagi komen, karena Aryadiyati kayaknya nggak takut, dia bilang OTW Sherlock Min. Jadi kalau boleh tahu emangnya tempatnya di mana nih Kak Amina? Tempatnya itu ada di sekitar stasiun MRT Chongsan Kuoxiao Elementary School. Chongsan Kuoxiao ya, di warna daerah kuning situ. berarti Jadi ya. ini termasuk daerah yang ramai. Ya. Harusnya tempat ini yang sangat strategis, rumahnya itu pasti mahal, Ya. sewaan pasti mahal. Ternyata? Bahkan juga ada liftnya. Tapi ternyata tempat ini lumayan murah. Ya, Oh, terus ya. si Aryadiyati bilang aku hafal ayat kursi Min dia bilang. Maksudnya sebelum Untuk masuk udah baca mengusir dulu ya. kali. Tapi ya memang gitu sih katanya, Iya. kalau dilengkapi, cuman ya itu dia kebanyakan mungkin karena Fahri ini juga kadang-kadang pernah lihat film setan atau gimana ya, kadang-kadang kalau setannya lebih kuat bisa jadi kalah juga gitu kan, katanya begitu kan. Apalagi Jadi mereka rame-rame. istilahnya jangan coba-coba deh, kalau udah Betul. tahu mendingan ya udah menghindar lah Nah, kan gitu ya. terus ada teman kita dari ini ya, namanya Honeywell juga, dia bilang di Taiwan masih ada ya yang percaya dengan hal mistis. Ini percaya antara percaya dan nggak percaya ya. lah. Karena Contohnya. memang banyak sih teman-teman Fahri ini juga cerita, terutama ya mereka yang biasanya tinggal di hotel, dan di Indonesia juga begitu ya, beberapa hotel tertentu, kamar-kamar tertentu itu biasanya tuh katanya sih orang bilang mungkin nggak semua orang yang menginap di sana diganggu, tergantung auranya katanya. Oh ini Ada kayaknya yang, tahu deh yang di mana kalau auranya hotel ini.
Kenapa tuh? Yang di 101 nggak sih? Itu salah satunya. Oh, salah satu. Ada yang di Yang ada Thailand jimat juga besar. ada. Oh, Sekarang katanya udah nggak ada, ganti polisi. Polisinya itu kan oke. katanya. Kemarin Mama Fani pernah naik dari sana naik taksi, orang taksi bilang, "Oh, itu sekarang gini cerita panjang lebar ya." Ya itu kisahnya sih banyak sih, tapi kamar berapa nggak tahu ya, yang pasti ya. Udah gitu kemudian juga di hotel-hotel lain juga banyak. Di Indonesia pun juga pernah kayak gitu. Jadi diganggu pas gitu kita malam, matiin lampu aja udah mulai ada suara-suara, entar tiba-tiba ada suara air. Dan waktu Farini pernah di Hualien ya, jelas-jelas Farini masuk kamar masuk kamar mandi, teman Farini tuh di luar. Udah gitu di kamar mandi Farini dengar, loh kok ada yang orang masuk, cowok gitu, atau ada suara orang ngobrol. Waduh. Farini bilang siapa nih gini. Terakhir dia bilang katanya, oh bukan nih, nggak ada siapa-siapa, bingung. Ya udah, yang pasti ya itu dia, makanya Percaya nggak percaya ya? percaya nggak percaya. Oke teman-teman, untuk obrolan bersama dengan RTSI di radio kita akhiri dulu sampai di sini, dan kita akan lanjut lagi di live-nya. Nah, yang pasti waktu itu begitu kedengeran banget ada suara orang masuk, lo buka pintu segala macam, udah gitu kayaknya teman Farini tuh ngobrol sama orang itu. Terus dia bilang, itu siapa? Farini masih ngomong itu siapa gini. Pas Farini keluar, teman Farini lagi santai-santai nonton TV. Dia bilang masih nanya, kenapa sih tadi jerit-jeritan, kenapa? Loh, tadi bukannya ada ngobrol, suaranya jelas sekali orang ngobrol. Ternyata bukan. Dan memang pas malam itu ya nggak tahu deh, mungkin Farini juga, padahal Farini nggak kepikir apa-apa, karena memang waktu itu kan kita sewanya 2 kamar, satu lagi teman kamar sebelah gitu ya. Farini pikir mungkin dibecandain kali, biarin aja lah. Pas tidurnya malamnya kayaknya ntar ada suara keran nyala, ntar ada suara apa, pokoknya nggak pugu deh tidurnya sama sekali. Dan besokannya untung ganti hotel. Jadi pernah ngerasain nggak sih? Pernah sih dulu kan waktu itu. Mana? Tapi Di itu di Indonesia? rumah duka, tapi bukan di di rumah rumah duka. di rumah duka. Rumah duka jangan Ya waktu ngomong. itu kakek Cindy meninggal ya. Terus di belakang rumah duka itu kita kan ngobrol, ada ini peti besar banget, tiba-tiba di kuping Cindy ada yang tiup itu, shh, gitu. Itu pukul jam 12 itu. Ya kan itu jam nggak boleh 1. ngasal ngomong. Iya. emang. Iya sih. Kalau di Bangka itu emang ada bilang, misalnya kalau masuk ke hutan, ke pantai, pokoknya nggak ada orang sama sekali, bahkan masuk ke hotel nih, sebelum masuk itu juga mesti ketok dulu, terus dalam hati ngomong permisi ya, saya cuma datang menginap aja, nggak ada niat buat ganggu gitu loh. Harus ngomong dulu permisinya, bahkan kalau ke pantai, ke hutan, katakanlah nih ya, cowok kan mau pipis kan biasa kan, itu kan WC alam kan, kita juga harus permisi dulu. Iya katanya. Permisi nih ya, gue emang udah kebelet banget nih, bukannya emang sengaja mau gimana, jadi mohon maaf yang ganggu, maksudnya udah ganggu kamu, maaf. Nggak gitu. minta bayar 1.000. Nah, itu. Taruh di mana? Biasanya gitu. Ini mesti pakai Dikasih tisu. duit kertas kali, duit kertas. Maka dari itu kan kalau di Taiwan sendiri, pas hari Sabtu atau Minggu itu banyak sekali orang-orang udah melakukan ritual sembahyang. Ya. Jadi udah mulai kayak ngebakar yang namanya uang-uang kertas gitu loh, agar ya teman-teman baik kita ataupun mungkin leluhur ataupun saudara kita yang emang katakanlah emang nasibnya itu berada di Kurang baik ya. Kurang ya yang baik. kurang baik ya di neraka sana, itu bisa tenang lah, makan, minimal itu bisa ada sesuatu lah, Iya, dapat dapat sesuatu di sini makanan. selama 1 bulan aja loh liburannya loh. Iya. Ya, dan di neraka itu kan emang katanya itu kan ya emang ada kalau menurut agama Buddha ya, itu kan ada Tingkatannya. berapa tingkatan gitu loh. Semakin di bawah kan semakin lebih parah lagi tuh siksaannya. Semakin Berarti kan panas. semakin berat juga dosanya kan. Jadi 1 hari di sana itu emang rasanya tuh kayak setahun gitu loh. Jadi Bertahun-tahun. iya, bertahun-tahun rasanya seperti itu. Itu yang harus kalau ngomong-ngomong soal rumah sakit ya, Farin dulu pernah lagi di Indonesia sih, rumah sakit tertentu kebetulan jaga ponakan yang masuk ICU. Jadi ICU, jadi kita kan giliran jaga nih. Nah, giliran jaga tuh kebetulan nih pintu ruang ICU-nya itu deket dengan yang ruang mayat ya. Ya. Ruang mayat atau apa Jenazah. gimana. Udah gitu ya kan, jadi kadang-kadang kan ada kalau seandainya lagi pas itu duduk Dorong ke sana. dorong ke sana. Udah gitu pas lagi ngobrol-ngobrol, susternya ada yang bilang bagian jaga sana, kamu perhatiin deh katanya, kalau tiap kali nanti kalau sebelum ada penghuni baru yang datang, katanya itu pasti ada suara ngapa-ngapain, kayaknya agak sedikit heboh, siap-siap gitu. Nah udah gitu nggak berapa lama pasti ada nanti dari Meninggal. ambulans atau apa, dari mungkin dari yang rumah sakit, dari pihak rumah sakit bawa mayat masuk katanya. Jadi ya memang begitu sih. Nah, dan dia kalau siang sih masih mendingan. Katanya berasa deh. Udah gitu kayaknya ada sekali dia bilang, nih sebenarnya pasti ada deh. Dia bilang udah berasa nih gini. Saya bilang, hah? Oh, dia bilang, benar, nggak berapa lama, benar, Didorong ya? sampai 5 menit ada mayat masuk lagi. Nah. Jadi ya termasuk supernatural nggak sih?
Jadi bisa merasakan. Mungkin katanya kan biar gimana pun katanya kan kalau orang meninggal itu kan nggak langsung tuh arwahnya masuk kemana gitu kan, ke surga atau masih kemana. Tapi transit biasanya dulu. masih ya. Makanya kan orang bilang kan kalau seandainya ada keluarga meninggal itu di depan rumah, depan apa jangan pasang kaca. Ya. Katanya biasanya dalam waktu 7 hari akan Bakal pulang, balik-balik ya, bakal pulang. bakal pulang Untuk terakhir sampai ke kalinya. 40 hari Iya. katanya. Katanya jadi kalau saat ini kan 100. wajahnya mungkin 100 Ya, ya. 40 atau 100. Ya. Mungkin ada ya 100 ya. Yang pasti lagi temennya Farid ini papanya meninggal pun begitu katanya. Berasa banget katanya seperti ada yang lagi buka pintu lagi ngelongok atau gimana katanya, samar-samar kelihatan apanya kok Pasti Farid ada ini. seperti itu. Mungkin karena Farid ini penakut kali ya. Jadi nggak dikasih lihat Lihat kali ya. ya. Amit-amit sih. Atau kalau jangan nggak ya. dikasih mimpi katanya. Katanya apa nggak seperti dikasih mimpi katanya. Jadi segala macamnya itu akan berasa, bakal berasa atau mungkin juga perasaan kita sendiri kita nggak tahu karena kita untuk sementara masih hidup di dunia ini bukannya di dunia yang lainnya. Ya, intinya percaya nggak percayalah teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang tinggal di Taiwan ya selama 1 bulan ini, apalagi akhir-akhir ini bakal banyak melihat baik itu pertoko-tokoan ataupun solai-solayan ataupun kayak rumah-rumahan itu udah mulai sembayang-sembayang. Ya, penuh Dan dengan ketika sesajian. melihat hal-hal seperti itu juga kalau bisa di dalam hati juga jangan asal ngomong Iya. ataupun asal tunjuk Itu kan karena kepercayaan orang ya ya. ini kepercayaan Iya. orang itu yang pertama, dan yang Hormatin. kedua agar jangan ada yang tersinggung aja. Menghormati baik lah. yang baik yang bisa terlihat dengan mata kita ataupun yang nggak terlihat dengan mata kita, antara percaya dan nggak percaya aja lah. Yang pastinya saling menghormati aja lah gitu Nah ya. yang pasti untuk tanggal 6 ini itu adalah pertengahan dari bulan ke-7 pertanggalan Imlek. Ya. Jadi masih ada belasan hari lagi dan akan ditutup pada bulan September tanggal 20-an, 23 Iya, kalau nggak 23. salah. Nah udah gitu barulah mungkin katanya sudah dihantar masuk lagi, kita lebih istilahnya lebih aman lagi ya. Ya, untuk Ya. merayakan pernikahan atau hal-hal Iya, lain iya, gitu ya. lagi. Atau beli Emang rumah bener. gitu Karena ya. kan katanya yang bulan sahabat baik ini emang Iya. kayak bulan yang nggak kurang bagus gitu Untuk ya. Jadi ngapa-ngapain untuk hal-hal katanya sih. yang positif seperti katakanlah nikah, Beli ataupun kendaraan. beli kendaraan, beli rumah atau pindah segala macam, katanya itu sebisa mungkin hindari dalam Iya, 1 kurang bulan ini cocok. untuk Tapi masuk. bukan bilang Iya. kalau kayak sama bulan ini nggak usah kerja gitu ya. Hah? Itu beda. Beda. Pengennya Beda, sih libur juga ya. Gitu kan. Oke deh teman-teman, demikianlah untuk acara obrolan bersama dengan RTISI. Sampai bertemu di pekan depan. Bye-bye. Bye-bye.